Mas Faisal, ada Ya, salah satu yang paling utama yang menjadi alasan deadlocknya perundingan yang dilakukan oleh kedua pihak, Amerika Serikat dan juga Iran. Salah satunya adalah terkait dengan uranium dan juga pengendalian Selat Hormuz. Mas Faisal kira-kira menanggapinya bagaimana terkait dengan hal ini? Apakah dua poin tersebut menjadi yang paling penting dalam poin-poin yang disampaikan atau diajukan dalam negosiasi antara Iran dan juga Amerika Serikat? saya kira bisa ditambah 2 poin lagi ya. Baik, Ini silakan. tentang bahwa tuntutan Amerika agar Iran menghentikan dukungan terhadap milisi-milisi anti-Zionis, termasuk Hamas dengan Jihad Islam di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, itu yang lebih dekat atau berbatasan langsung dengan Israel. Yang kedua ya mengenai pencairan aset, itu kan yang selalu dibantah dari beritanya dari kemarin, bahwa dari Reuters, dari Tasnim kantor berita Iran dan Reuters kantor berita Inggris, bahwa Amerika sudah setuju mencairkan aset-aset yang dibekukan bertahun-tahun, nilainya itu sekitar 100 miliar dolar lebih, 100 miliar dolar Amerika lebih. Terus itu yang dibantah oleh Amerika melalui CBS, bahwa tidak, kita belum setuju tentang itu. Ya saya kira ini artinya 10 tuntutan yang menjadi basis Iran datang ke Islamabad, walaupun mereka tidak percaya Amerika akan memenuhi tuntutan itu dan itu sudah terbukti perundingan gagal. Saya kira ini menunjukkan bahwa ya Iran lah yang sekarang mendikte Amerika. Ketika selama ini Amerika mendikte negara-negara Muslim lainnya, dalam perang ini Iran lah yang mendikte Amerika. Iran lah yang memaksa Amerika berkali-kali minta untuk berunding, minta untuk berhenti perang, untuk gencatan senjata. Karena kalau kita tahu posisi Iran sama seperti pernyataan dari pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei, yang paling penting ada dua: kita lanjutkan perang untuk membalas darah para syuhada. Dan dia Mujtaba secara khusus menyebut anak-anak SD korban perang yang tewas sekitar 175 di kota Minab di hari pertama perang. Yang kedua, poin penting lainnya adalah penutupan Selat Hormuz harus terus dilanjutkan. Nah, inilah yang menjadi posisi penting atau 2 poin penting yang disebut oleh Mujtaba, dan ini yang sedang dilaksanakan oleh Iran. Dan inilah yang dituntut oleh Amerika, bahwa Amerika ingin ya Selat Hormuz dibuka karena Amerika sekarang yang menjadi korban, warga Amerika. Nah, itu hasil survei dari Newsweek. 77% rakyat Amerika ingin Kongres segera memecat Trump. Dan kalau dari Pew Research, 60% orang dewasa di Amerika sudah memiliki sentimen negatif atau sudah anti terhadap Israel. Baik, kita coba ke Prof. Muradi. Prof, menarik menanggapi dengan Ya, apa yang Anda sampaikan tadi sebelumnya. Perang yang sudah berlangsung saat ini dalam tanda kutip sudah merugikan Amerika Serikat begitu ya. Pendanaan yang sangat besar, kemudian citra atau reputasi dari Donald Trump yang turun begitu ya. Lalu dengan kesepakatan yang kemungkinan besar deadlock saat ini, tidak tercapai kesepakatan begitu ya. Kira-kira seperti apa yang akan dilakukan Donald Trump bersama Amerika Serikat? Yang paling utama dia mengulur waktu ya. Karena sampai hari ini kalau kita mau petakan di internal militer Amerika Serikat itu dia tidak dalam posisi yang didukung penuh. Jadi memang mereka menyebutnya ada dua isu yang mungkin nanti Bang Faisal bisa clearance ya. Pertama, isu bahwa mereka nggak mau menyerang Iran karena mereka membantu Israel. Yang kedua adalah mereka nggak ingin menyerang Iran hanya untuk kepentingan bisnisnya Trump. Jadi dua itu yang kemudian sekarang berkembang dalam negerinya Amerika Serikat. Jadi kalaupun kemudian itu didorong terus, maka Trump akan ditinggal sendiri. Sekarang saya bilang dari awal bahwa dalam negeri maupun luar negeri posisi Trump itu posisi kritikal, posisi kritis. Kita mau mengatakan apapun, langkah yang dilakukan oleh Trump itu akan maju kena mundur kena. Majunya kemudian dia tidak punya teman kecuali Israel, ya. Mundurnya di dalam negeri juga tidak dalam posisi yang kuat. Ini bukan mengada-ngada. Beberapa berita misalnya soal sampaikan di secara terbuka ya di berita-berita itu juga menyampaikan, dan di internal juga atau dalam negeri juga kemudian yang sampai dari Bang Faisal bahwa itu bukan cuma 70%, tinggal mereka adalah kekuatan Trump cuma tinggal satu, kelompok konservatif yang masih banyak tinggal di pedesaan US ya. Yang ini yang saya kira sampai hari ini mereka masih keras mendukung langkah-langkah Trump. Itu yang saya kira ada di lingkaran terdekat Trump, itu orang kelompok garis keras yang dianggap tidak sama dengan kondisi, tidak membaca realitas yang kondisi di Amerika Serikat. Artinya secara prinsipil saya melihat bahwa mundurnya ataupun deadlocknya Pakistan ini itu untuk mundur waktu saja sampai nanti pada akhirnya mereka akan memutuskan
paling tidak misalnya saya melihat ada dua hal yang mereka juga akan pertimbangkan. Selain tadi yang dia Reuters sampaikan ya. Pertama itu berkaitan soal pengaian uranium. Itu akan kemudian juga mereka akan berusaha bertahap. Itu akan kemudian dikendorkan. Yang kedua tadi karena desakannya luar biasa ya. Di dalam negeri mereka membahas soal kepentingan Amerika Serikat, kepentingan Iran terkait dengan kedaulatan dan juga uranium, nuklir dan seterusnya. Di luar negerinya, Iran akan tetap menjaga mengelola tadi Selat Hormuz sebagai titik tawar tertinggi mereka, bukan cuma ke Amerika Serikat dan Israel, tapi juga ke negara-negara yang punya kepentingan ekspor dan impor minyak di kawasan tersebut gitu, Mas Imron. Baik, terakhir nih Mas Syauky, walaupun informasi terkini yang kami terima memang deadlock begitu ya, tidak tercapai kesepakatan antara kedua negara yang sedang berkonflik. Mungkin ada harapan dari mahasiswa-mahasiswa di sana atau khususnya warga Pakistan, kerabat dari Mas Syauky di sana? Ya mungkin ketika kesepakatan ini berujung deadlock ya, kita belum bisa menerka juga apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi yang jelas bahwa pada akhirnya ketika kesepakatan itu tidak tercapai oleh kedua belah pihak, kita mungkin bisa berasumsi bahwa perang akan terus berlanjut. Tapi bukan berarti kita semua menginginkan itu, dan ingat sekali lagi bahwa posisi Pakistan di sini sebagai mediator, yang dimana Pakistan memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak. Jadi dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya bukan hanya Pakistan yang menginginkan perdamaian, tapi seluruh dunia menginginkan perdamaian. Betul. Tidak ada manusia yang menginginkan peperangan, karena pada akhirnya kedua negara yang sedang berperang itu efek dan imbasnya itu terjadi dan terasa oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Jadi kita tunggu nanti ke depannya bakal seperti apa kelanjutannya dari perundingan tersebut. Baik, tentunya kita akan tunggu bersama bagaimana pernyataan resmi dan juga tindak lanjut dari kedua negara usai dari perundingan yang dilakukan atau disepakati antara kedua negara di Islamabad, Pakistan sejak 2 hari terakhir. Terima kasih atas perspektif dan informasi yang telah Anda bagikan para narasumber kami pagi hari ini. Ada Mas Ahmad Syauky Akram selaku mahasiswa International Islamic University of Islamabad, Pakistan, serta Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Imron. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Imron Fadilah berterima kasih.